Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arlita Widyatika Evani. Di video ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai penundaan pembayaran kredit bank. Video ini merupakan tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis, di mana di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan opini saya atau pendapat saya mengenai penundaan pembayaran kredit bank berdasarkan video yang telah saya analisis sebelumnya. Bisnis Bank DBS di tengah gejolak sentimen global virus corona masih difokuskan penyaluran kredit pada sektor yang tidak terlalu dipengaruhi langsung oleh virus corona, dengan tetap menjaga aspek manajemen risiko yang baik. Manajemen Direktur PT Bank DBS juga menyebutkan perusahaan harus berupaya meningkatkan fee-based income lain mulai dari segmen UMKM, koperasi, dan nasabah retail. Menurut pendapat saya, penundaan pembayaran kredit bank merupakan salah satu yang tepat di tengah pandemi COVID-19 saat ini, yaitu dengan memberikan relaksasi kepada pelaku usaha mikro kecil berupa penundaan pembayaran cicilan selama 1 tahun ke depan. Di awal tahun 2020 kemarin, dibuka dengan permulaan yang berat bagi industri perbankan sektor real yang langsung terpukul penghambatan ekonomi global akibat virus COVID-19. Sektor real finansial turut langsa. Untuk itu, mencegah hal buruk terjadi, regulator dan industri perbankan menghadapi percikan masalah penundaan pembayaran kredit atau kredit macet. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan, lembaga jasa keuangan nantinya akan melakukan restrukturisasi terhadap kredit dan pembiayaan pelaku usaha terdampak virus COVID-19. Nah, teman-teman pasti tidak tahu kan apa itu restrukturisasi? Nah, restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Kebijakan restrukturisasi ini dapat berupa dengan pertama, penurunan suku bunga kredit, kedua, perpanjangan jangka waktu kredit, ketiga, tunggakan pokok kredit, keempat, pengurangan tunggakan pokok kredit, kelima, penambahan fasilitas dan konversi kredit menjadi penyertaan modal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia, yaitu dengan memberikan kelonggaran pembayaran kredit pada industri terdampak. Perlakuan khusus itu pun tanpa melihat batasan plafon kredit maupun pembiayaan. Artinya, kredit atau pembiayaan ataupun dengan plafon berapapun bisa melakukan restrukturisasi kredit. Sebelumnya, perhitungan kolektibilitas perbankan menggunakan 3 pilar. Yang pertama, yaitu ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Yang kedua, prospek usaha debitur. Dan yang ketiga, kondisi keuangan debitur. Kini cukup dengan aspek ketepatan pembayaran pokok dan bunga saja, tetapi kebijakan ini hanya berlaku untuk pinjaman di bawah pinjaman 10 miliar rupiah. Sejumlah debitur yang masuk radar terdampak COVID-19 adalah sektor pariwisata, industri, dan manufaktur. Selain OJK dan Bank Indonesia, pemerintah juga berjanji mempermudah birokrasi ekspor-impor untuk menahan kejatuhan neraca dagang yang berimbas pada penundaan pembayaran kredit bank atau kredit macet. Saat ini, pemerintah sudah menaikkan subsidi bunga, KUR, dan plafon bunga sampai kreditnya mencapai 190 triliun rupiah. Pemerintah juga mengingatkan agar dalam situasi COVID-19 ini, likuiditas ke masyarakat, terutama usaha kecil menengah, dan juga sektor yang berbasis ekspor klusir berbasis ekspor, rangkaian kebijakan otoritas terkait tentu diharapkan dapat menjaga laju perekonomian nasional di tengah gangguan perekonomian global akibat virus corona yang penyebarannya masih hingga saat ini. Pemberian relaksasi terkait pembayaran kredit kepada UMKM dianggap mampu mendorong produktivitas UMKM untuk membayar kredit selanjutnya, sekaligus menopang perekonomian Republik Indonesia. Baiklah teman-teman, sekian opini yang bisa saya sampaikan mengenai penundaan pembayaran kredit bank di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Buat teman-teman, apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman memiliki kritik dan saran, boleh komentar di bawah.